Hari ini kita bicara tentang oral motor exercise ya. Apa sih oral motor exercise? Bagi yang eh, profesinya terapis, guru SLB, pasti tahu ya. Ini berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Pada dewasa ada. Jadi kalau saya kan terapis bicara, itu pernah juga. Kalau saya waktu kerja di rumah sakit dulu, saya menerapi ini eh, pasien dewasa gitu ya. Jadi gangguan post stroke, pasca stroke ya. Jadi biasanya ada kendala di oral motornya gitu kan. Jadi bibir tidak bisa terbuka lebar misalkan atau biasanya ada saraf mati separuh gitu ya sehingga ketika menjulur lidahnya miring, tidak bisa lurus dan sebagainya ya. Tetapi yang saya bahas kali ini adalah oral motor exercise pada anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu ya. Baik, sebentar. Nah, pada materi webinar kali ini saya bagi dalam 6 bab gitu ya. Yang pertama membahas pengertian, kedua tujuan, apa sih tujuan dari dilakukannya oral motor exercise, kemudian ketiga nanti siapa sih, kasus apa sih yang membutuhkan penanganan oral motor ini, kemudian empat, penerapan kasus pada anak, penerapan pada kasus anak gitu ya, oral motor exercise pada anak ketentuannya apa gitu ya. Kemudian yang kelima, contoh-contoh aktivitasnya. Saya berikan sebagian contoh karena memang oral motor exercise ini sangat luas dan bisa dikembangkan sendiri nanti oleh teman-teman ya dalam prakteknya di lapangan. Kemudian yang terakhir mengenai need to know ya. Jadi apa yang perlu diketahui dari oral motor exercise yang kalau misalkan teman-teman tidak tahu tentang ini nanti bisa salah ini ya, salah persepsi gitu ya. Baik, kita start di materi pertama, pengertian. Oral motor exercise kalau dari terjemahnya ya latihan motorik mulut gitu ya. Latihan motorik mulut apa nih? Mungkin teman-teman selama ini pahamnya itu kalau motorik, motorik kasar, motorik halus gitu ya. Kalau motorik kasar kan otot-otot besar, kaki eh, pusar ke bawah ya. Jadi seperti menendang, jongkok, melompat, gitu kan. Kalau motorik halus kan pusar ke atas. Jadi yang terkait dengan tangan ya, menjumput, memegang, gitu kan, meronce misalkan ya, memilin dan sebagainya. Nah, ada satu lagi memang motorik mulut. Ini eh, mencakup area mulut dan wajah ya. Mulut kan ada di wajah ya. Jadi intinya memang di wajah, tetapi karena kaitannya dengan bicara, kaitannya dengan makan, maka dispesifikkan ke mulut gitu ya. Tetapi nanti pada dasarnya sebenarnya tidak hanya mulut gitu ya. Jadi ada juga nanti latihan-latihan ekspresi wajah. Nah, ini berarti di wajah. Oral motor exercise ini dalam bentuknya adalah stimulasi. Jadi kita menstimulasi, merangsang otot-otot di area mulut ini, gitu ya, dan wajah ya, supaya nantinya individu atau klien atau anak ya, dalam kasus ini kan anak yang saya bahas nanti, itu kemampuan eh, bicaranya meningkat, gitu ya. Jadi eh, kita rangsang dengan salah satu metodenya adalah oral motor exercise. Sekilas saya ingin bercerita teman-teman. Jadi saya kan terapis bicara ya. Saya punya latar belakang terapi bicara dan psikologi. Eh, Masyarakat umum itu mengidentikan terapi bicara itu dengan oral motor exercise. Jadi seolah-olah terapi bicara itu adalah diutak-atik mulutnya gitu. Suruh niup, suruh hanya itu gitu lah ya. Jadi suruh niup, suruh mencucu misalkan, suruh melet gitu ya, penjulurkan lidah.
Dan identik lagi dengan massage, pijat-pijat di wajah. Jadi, Bu anak saya kok nggak dimasat ya? Bu anak saya kok nggak disuruh tiup-tiup? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Padahal sebenarnya ini hanyalah salah satu metode ya. Jadi terapi bicara tidak harus selalu melakukan itu. Baik, next. Nah, tujuan dilakukannya oral motor exercise apa sih? Jadi tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dari organ-organ mulut, rahang, bibir, lidah. Sebenarnya yang tiga ini yang paling penting, rahang, bibir, lidah. Tetapi ada juga ahli yang menambah pipi dan langit-langit mulut, gitu ya. Jadi rahang ini penting. Jadi kelihatannya seolah-olah bicara itu hanya bibir ya. Itu bibirnya ini paling atau apa ya? Oh lidahnya mesti dikerok sama cincin kalau mitos-mitosnya ya. Apa kenapa gitu ya? Padahal pertama itu rahang ya. Kita bicara kan mulut terbuka. Nah, rahang itu ikut buka gitu, ikut bergerak. Buka tutup. Coba dirasakan. Kalau misalkan kita sakit eh, area leher ya, atau kita sakit gigi misalkan, sehingga rahang kita sakit atau naudzubillah ya. Tapi kasus-kasus orang-orang yang mungkin jatuh atau kena pukul dan lain-lain kan rahang ini yang bermasalah. Nah, ketika rahang bermasalah kan dia nggak bisa buka tutup, otomatis itu akan berimbas juga pada bicaranya. Coba bayangkan kita ngomong tanpa buka rahang lebar gitu. Teman-teman, kita hari ini webinar, nah, kan gitu ya. Jadi bibirnya cuma umi gitu ya. Cuma seperti bergumam. Saya ada kasus anak yang kalau bicara seperti bergumam. Bu Afi gitu ya, saya perintahkan coba Bu Afi. Bu Afi gitu. Jadi dia seperti hanya menggerakkan bibir saja. Giginya itu tidak ada jarak antara atas dan bawah gitu ya. Padahal vokalnya A. Kalau vokal A itu ya mulutnya harus buka lebar gitu ya. Nah, kedua adalah bibir. Bibir ini penting. Jadi ada kasus di mana bibir tidak bisa rapat misalkan atau rapat sebentar nanti buka lagi gitu ya. Kecenderungannya buka sehingga terjadi apa? Ngeces atau trolling. Ada yang bibir tidak bisa monyong. Jadi seperti ada klien saya kalau saya bilang apa ya buku gitu ya itu buku gitu. Jadi untuk mencucu u o itu eh, tidak tidak maksimal ya. Saya bukan bilang tidak bisa sih, bisa tetapi dia belum konsisten. Kemudian berikutnya adalah lidah ya, lidah. Ada anak yang menjulurkan lidah itu nggak bisa. Jadi kalau menjulurkan lidah tuh cuman pendek gitu di bibir. Yang panjang itu nggak bisa. Ya, ada kasus di mana lidah kalau untuk kasus Down syndrome kecenderungannya kadang ya lidahnya lebar sehingga dia dalam kondisi rileks itu keluar ini jadi keluar dari bibir ya. Kemudian pipi. Nah, ada yang tidak bisa menggembungkan pipi. Emang perlu ya bicara perlu menggembung pipi nggak? Bukan perlu menggembungkan pipi ya, tapi ini latihan untuk ini ya supaya lentur gitu. Kalau pipi tidak ikut dirangsang ya, kaku. Dia nanti untuk meniup gitu ya. Itu jadi tidak maksimal, tidak optimal ya. Sebenarnya meniup itu hubungannya sama bicara apa sih? Mungkin ada yang punya pertanyaan seperti itu ya. Kenapa kok anak saya dilatihnya meniup gitu? Hubungannya apa gitu ya? Meniup itu mengeluarkan udara dari mulut tetapi diatur gitu kan. Gitu kan ya. Bibir harus mencucu, kemudian
aliran udaranya itu kan dikontrol. Nah, pada dasarnya kita bicara itu juga udara keluar dari mulut kita. Kenapa ketika kalau memang kuliah terapi bicara ya, jadi bukan sekedar training-training, itu di mata kuliah dulu ya waktu saya kuliah itu ada tentang satu semester itu ada SKS, berapa SKS ya, itu mata kuliah pernafasan, sistem pernafasan. Jadi memang hubungannya ada, kita keluar, kita bicara itu udara keluar dari mulut, tetapi kemudian dikelola oleh organ-organ di mulut ini, gitu. Kalau mau bicara A, mulut harus bagaimana? Kalau mau bicara hmm, mulut harus bagaimana kan gitu ya. Jadi eh, nggak sekedar udara keluar. Nah, latihan kontrol, mengontrol udara yang keluar yang kita keluarkan dari mulut itu salah satunya adalah dengan meniup gitu ya. Baik, organ berikutnya adalah langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu ini ya, ya, yang di atas ya. Itu langit-langit mulut hard palate ya, keras ya, langit-langit keras. Kalau langit-langit lunak agak ke belakang. Kalau misalkan kita A, coba mangap, di dalam itu ada seperti bahasa Jawanya itu intil-intil gitu ya. Ada otot yang nantinya kalau ini bergetar ya. Nah, kalau kita A itu dia bergetar. Nah, itu langit-langit lunak. Nah, ada kasus celah langit-langit yang biasanya ada kasus celah bibir. Kalau orang umum menyebutnya bibir sumbing gitu ya. Kalau di istilah terapi itu celah bibir. Ada celah langit-langit. Jadi ada kasus di mana bibirnya ini ada celah gitu ya. Seperti ke iris gitu kan ya. Tapi bawaan ya sejak lahir ya. Kemudian ada yang sampai tembus ke langit-langit. Jadi kalau kita lihat langit-langitnya dia terbuka, ada celah. Nah, ini pengaruh ke bicara. Semua konsonan akan sengau. Jadi bilang papa jadi mama. Bilang pipi jadi mimi. Semua menjadi huruf-huruf, semua menjadi bunyi-bunyi sengau. Nah, artinya apa? Berarti memang langit-langit mulut ini punya peran, gitu ya. Jadi kalau ada kasus celah bibir, celah langit-langit, maka harus medis dulu, eh, bedah ya, penanganan bedah ke spesialis bedah mulut, gitu ya. Oke, nah kemampuan apanya sih yang ditingkatkan ini melalui oral motor exercise? Pertama adalah kita mulai dari kiri, awareness-nya, kesadaran ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus kadangkala minim awareness-nya dengan organ tubuhnya sendiri. Ya motorik kasarnya, ya motorik halus. Kadang nggak gitu. Maksudnya begini, ada nggak pernah melihat anak itu kalau jalan nabrak-nabrak misalkan gitu ya. Padahal ya nggak ada apa-apa kok ditabrak ya gitu loh. Atau dia nggak ada ini ya, minim awareness. Saya bukan orang okupasi ya, jadi saya tidak menjelaskan dari sisi okupasi. Cuma saya pernah punya tim dulu dari lulusan okupasi itu mentreatment anak dengan memakaikan rompi. Rompi yang diberi pemberat. Jadi ada kantung-kantung pasir di rompinya itu. Itu ternyata ketika saya tanya, itu untuk salah satunya adalah meningkat ini loh, supaya aware dengan tubuhnya gitu loh, gitu ya. Gitu. Nah, dalam organ mulut juga begitu. Anak-anak kadang em, ini loh bibir, itu awareness-nya kurang. Jadi terkait sama sensitivitas juga gitu ya, terkait dengan fokusnya juga gitu. Jadi misalkan begini, apalagi kalau kasus anak yang kalau makan itu senengnya sambil HP-an. Nah, ada nggak? Sekarang tuh banyak loh, hampir, aduh banyak lah, saya nggak bilang semua ya, tapi banyak.
Orang tua mengeluhkan begini, anak saya kalau nggak dikasih HP nggak makan tuh, gitu ya. Kalau dikasih HP kan matanya tertuju ke HP sehingga makanan itu langsung masuk nggak terasa dia hap 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 gitu kan. Tetapi justru di situ salahnya sehingga apa? Dia nggak ada kesadaran dengan organ mulutnya. Apa yang dilakukan oleh mulutnya itu dia nggak menyadari. Semua gerakannya hanya eh, gerakan yang tidak disadari, yang asal gerak gitu ya. Karena fokusnya adalah ke HP. Nah, sehingga saya selalu berpesan ya justru kalau makan jangan Bu. Emangnya penting ya harus ada kesadaran. Lah kan pada saat kita bicara misalkan begini, tiru mama. Nah, dia harus melihat nih bibir saya rapat ma. Oke. Berarti bibirku diapain ya? Harus bagaimana ya? Nah, itu dia harus harus ada kesadaran di situ. Kalau saya bilang tata, dia kan mendengar nih. Terus supaya muncul tata diapakan ya? Coba-coba lidahnya lihat. Nah, ujung lidahnya naikkan. Nah, misalkan seperti itu ya. Dia bingung gitu. Karena apa yang mana ya? Tuh, ujung lidah yang gimana sih gitu. Karena kan nggak semua terlihat jelas ya kalau konsonan-konsonan yang lidah ya, yang sifatnya pakai lidah ya. Kalau saya bilang K, tahu nggak lidah apa yang naik? Kan nggak kelihatan ya, gitu loh. Tetapi dengan menggunakan auditorinya, pendengarannya, kemudian dia ada kesadaran, coba sih dinaikkan lidahnya. Nah, kalau dia ada kesadaran, dia akan men-trial itu, akan mencoba-coba. Nah, anak yang minim awareness sulit gitu. Salah satunya adalah kita latih dengan oral motor exercise. Oke, yang kedua, apa yang kita tingkatkan? Kekuatan. Ada yang bibirnya ini tidak kuat, sehingga dia kecenderungannya buka. Ayo coba mingkem. Nanti sebentar buka lagi, gitu ya. Jadi otot-ototnya lemah, gitu ya. Lidah juga ada yang kalau suruh menjulur nggak bisa. Itu nggak kuat ya. Sudah, cuman sedikit, itu sudah. Ya. Oke, aspek berikutnya yang kita latih adalah koordinasi. Kita bicara itu bukan hanya satu otot yang bekerja. Coba ya, tirukan teman-teman. Pataka, pataka. Kita bicara cepat ya, pataka, pataka. Itu gerak-gerak loh, dan geraknya itu gantian. Ketika pa, apa yang bekerja? Bibir. Dan harus dihentakkan gitu ya, diletupkan pa. Beda dengan ma, ya kan? Sama-sama pakai bibir nih kan, ma, pa, ya. Ta, ta itu ujung lidah, ta, ya. Kemudian k, k itu tengah ke belakang, yang naik ya. Jadi pada saat kita bilang pataka, itu otot harus koordinasi kan, harus gerak cepat gitu loh, switchnya itu loh. Habis bibir rapat, kemudian buka, kemudian ujung lidah naik, habis itu belakang. Nah, koordinasi ini kadang juga sering bermasalah pada anak-anak. Ya, kemudian eh, nggak bisa cepat gitu loh. Jadi pernah misalkan saya suruh pataka, pataka, papaka, papaka gitu ya kadang, atau macam-macam, atau patah atau paka gitu ya, pakaka, macam-macam. Jadi dia switch koordinasi geraknya ini kurang ya. Kemudian aspek berikutnya adalah movement, gerakan. Gerakan. Jadi supaya bisa bergerak dengan sesuai ini ya, sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau lidah harus naik la 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 la, nah, kan harus gerak tuh. Nanti pada saat ra, nah lidahnya harus bergetar. Pada saat ca, ca ditaruh di atas langit-langit, tetapi beda dengan ta. Kalau ta kan ditekan, diletakkan gitu ya. Ta. Kalau ca, ca, ini ada sedikit eh,
celah ya, cah, cah, ya kan? Coba dirasakan. Jadi lidah itu gerak-gerak pada saat kita bicara. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah ketahanan, endurance ya. Jadi apalagi kalau kita harus berbicara panjang, lama, pembicara-pembicara seperti saya ini ya, terapis, guru, eh, dosen, psikolog ya, intinya yang pekerjaannya membutuhkan bicara ya otot kan harus tahan, harus punya ketahanan gitu kan untuk bekerja terus gitu kan. Nah, anak-anak sekarang karena sudah zaman digital ya, apalagi pandemi 2 tahun diberi HP, males ngomong, makan pakai HP, apa-apa pakai HP gitu ya, malas ngomong. Akhirnya ininya ketahanannya juga berpengaruh sih. Meskipun saya tidak mendapatkan data penelitian secara resminya ya, tapi kita coba aja lah. Bibir nggak pernah dipakai untuk bicara gitu ya, mulut nggak pernah dipakai untuk bicara. Kita kalau sedang sariawan atau sakit yang kemudian istirahat bicara gitu ya, kan kaku ya. Akhirnya ngomong sedikit capek gitu loh. Ya kan? Ngaji kalau yang muslim ya, ngaji itu ada yang bisa tahan 1 jam nonstop misalkan. Ada yang sebentar sudah terasanya kayak kaku semua gitu. Nggak apa ya, sakit semua gitu. Ada ya. Jadi itu terkait dengan ketahanan. Baik. Nah, siapa sih yang membutuhkan oral motor exercise ini? Apakah semua kasus? Apakah tertentu saja? Kalau saya tidak semuanya. Tergantung ya. Kalau problem-problem bahasa, terapinya bukan oral motor exercise. Ini problem bicara. Nah, mungkin yang pernah ikutan webinar saya sebelumnya, tahu ya bedanya bahasa dan bicara, ya kan? Kalau bahasa itu mencakup komunikasi, terkait komunikasinya, pesan yang ingin disampaikan apa, informasinya apa, gitu ya. Itu komunikasi, itu bahasa. Kalau dipanggil nggak noleh, nggak nengok, disuruh tidak paham, cuek, nah itu bahasa. Kalau bicara itu terkait dengan bunyi yang dikeluarkan oleh mulut, gitu. Bunyi ujaran ya. Oke, bunyi bahasa berarti ya, bukan sekedar bunyi biasa gitu ya, bunyi bahasa yang dikeluarkan, yang diproduksi oleh organ-organ bicara itu adalah bicara. Nah, yang membutuhkan oral motor exercise ini satu yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicara. Jadi misalkan usia 3 tahun belum mampu mengucapkan konsonan yang bilabial. Bilabial itu 2 bibir ya, seperti P, P, M. Nah, bunyi-bunyi peh, beh, itu belum mampu. Padahal sudah 3 tahun misalkan. Berarti kan terlambat ya. Karena PBM ini setahun sudah harus bisa. Sudah bisa lah kalau normalnya ya, perkembangan normal. Oke, yang berikutnya kalau terjadi kesalahan artikulasi, sepatu, tatu, gitu ya. Coba ini apa? Buku, butu. Siapa namamu? Kemarin saya upload di YouTube, saya mengajari anak menyebutkan nama saya. Bu Avi, dia bilang abis. Bu, Bu Avi, abis gitu. Jadi V itu jadi bis ya. Kesalahan artikulasi. Ini berarti butuh ya oral motor exercise. Kemudian kasus di mana mulut sering terbuka, yang tadi saya bilang ya, sehingga mudah untuk ngeces, drawling. Nanti latihannya berarti yang terkait sama bibir. Kemudian lidah cenderung menjulur keluar. Jadi ini kasus di mana
lidahnya mungkin besar ya, kasus-kasus Down syndrome biasanya lidahnya cenderungnya keluar. Atau air liur yang berlebih, drooling tadi ya, terkait dengan mulut yang sering terbuka. Tetapi ada juga loh, drooling itu anak yang ngeces itu sebenarnya mulutnya apa nutup, cuman tidak rapat. Kalau ini juga terkait sama kemampuan menelannya. Jadi liurnya kita kan telan liur ya, secara berkala ya. Nah ini enggak, ini akhirnya ngerembes gitu di ujung-ujung bibir. Atau kasus kalau minum atau susu ya, kalau yang masih menyusu itu keluar lagi, apa maksudnya bleber gitu, tumpah. Jadi nggak nggak kehisap masuk sempurna gitu ya. Minum juga gitu. Ada yang kalau minum ininya netes-netes keluar gitu ya. Oke, ada kasus kesulitan menggigit dan mengunyah. Jadi kalau makan harus di blender, harus dihaluskan, harus diuyet-uyet gitu ya. Nggak bisa keras. Ngunyah ada kasus yang dikemu, dikulum lama gitu ya. Nggak dikunyah-kunyah, nanti terus telan gitu. Atau justru mengunyahnya cepat, cepet-cepet langsung telan. Itu ada. Nah, bisa jadi nanti ada kasus ini, maka dia salah satunya bisa dilatih dengan oral motor exercise. Kemudian untuk juga kasus yang tidak dapat menggerakkan lidah dengan lancar. Jadi kalau disuruh coba ke kiri lidahnya, kanan, nah ini nggak bisa. Ada, saya pernah ketemu ya kasus seperti ini. Kemudian kasus kalau makan sering tersedak atau pas minum ya. Kemudian tidak dapat menghisap, tidak dapat menjilat, mengunyah atau meniup. Jadi eh, terkait sama kerja ini ya, eh, mulut ya. Jadi meniup nggak bisa, jilat nggak bisa. Jilat penting nggak sih? Ya kalau jilat nggak ada hubungan dengan bicara sih ya secara langsung. Tapi kan menjilat itu kan melatih lidah gini ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kita bicara itu lidah bergerak-gerak, maka menjilat bisa salah satu eh, yang kita latihkan gitu. Kemudian anak yang menghindari tekstur makanan tertentu, Bu, ini nggak mau kalau yang kasar-kasar. Kalau ada kecampur nasi kasar sedikit aja, langsung gitu. Ada ya. Jadi nasinya harus tim halus atau di blender. Nah, ini berarti dia butuh juga ya untuk latihan oral motor. Baik, untuk kasus anak, ini slide saya tidak banyak ya teman-teman. Nanti kalau memang mau diskusi, mau tanya jawab lebih enak ya. Saya nanti langsung ke contoh-contoh aja ya. Penerapan oral motor exercise pada kasus anak, satu, harus menyenangkan. Jadi jangan kaku, jangan terlalu apa ya, monoton gitu. Coba tiru. Hmm, gitu kan bosen ya. Kalau saya melatih orang tua, orang dewasa yang kasus stroke itu baru mungkin ya kita formal, Pak, tolong Pak, lidahnya ke atas Pak, coba ke samping Pak, atau ke kiri Pak. Nah kayak gitu ya. Coba Bapak gini, misalkan gitu. Tapi kalau anak nggak bisa. Anak itu harus sambil bermain kalau saya. Lihat, lihat, lihat. Misalkan saya punya boneka gitu ya. Hmm, gitu. Jadi saya cium bonekanya. Tiru, tiru. Adiknya cium. Atau misalkan, ada es krim. Misalkan ada mainan-mainan itu kan es krim mainan tuh ya. Coba pura-pura menjilat. Enak. Enak banget ini. Nah, jadi kita sambil main kan kalau dewasa nggak mungkin juga kita gitu ya. Ini sama anak-anak tuh mesti menyenangkan karena kalau tidak dalam bentuk bermain, mereka nggak mau respon biasanya. Saya pernah ada paling respon satu dua, habis itu sudah nggak mau lagi mogok. Pikirnya mungkin ngapain aku disuruh-suruh gitu ya. Mungkin begitu. Oke, kemudian bisa pakai cermin supaya
Karena kan kesadaran tadi ya, kesadaran akan otot-ototnya dan organnya ini kan kurang ya. Jadi kalau pakai cermin supaya dia punya feedback gitu, dapat feedback, aku sudah benar belum sih? Sudah sesuai belum sih? Gitu, seperti yang dicontohkan gitu ya. Cermin kalau saya di ruang terapi ada cermin besar di dinding, atau kalau mau pakai cermin kecil bisa. Misalkan begini ya, ini saya bawa tutupnya box, anggaplah ini cermin. Ya sudah, cermin-cermin rias itu kan yang kecil. Coba lihat, coba lihat. Nah, kita duduk berdampingan atau searah. Searah itu misalkan begini, kalau cermin besar, kalau anak itu kecil, maka anak itu akan saya pangku, kemudian sama-sama menghadap cermin. Jadi bukan berhadapan ya. Saya bukan berhadapan dengan anak gitu. Maksudnya searah gitu. Atau duduk berdampingan. Kalau cermin kecil gini coba berdampingan, coba melet. Nanti kemudian dia melihat ininya ya, melihat reaksinya dia sendiri. Oh, salah, kurang panjang. Coba gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang perlu diingat kalau kasus anak itu pencapaian kemampuan itu pasti tiap anak berbeda. Jadi kadang ada yang bibirnya sudah bagus, sudah kuat, udah bisa nyedot, tapi untuk lidah belum. Ada yang lidahnya justru dia bisa untuk bicara k, ga, ta gitu ya. Tapi untuk yang bibir belum ada ya. Jadi eh, jenis gangguan dalam bicara itu sangat variasinya banyak. Sehingga kita tidak bisa bandingkan gitu ya dengan anak lain. Loh itu lo sudah bisa, umurmu kan sama. Misalkan gitu ya. Nggak bisa. Kemudian progres setiap terapi itu tergantung eh, pada beberapa faktor. Pertama, derajat keparahan gangguan. Jadi misalkan begini, kok sudah terapi lama, perubahannya sedikit ya. Nah, itu derajat keparahannya bagaimana? Apakah memang gangguannya sangat parah atau gangguannya ringan? Itu pasti berbeda dalam progres ya. Kemudian usia ketika dilakukan stimulasinya, terapinya. Anak yang terapi di usia startnya 1 tahun, 2 tahun, tentu berbeda progresnya dengan yang start terapi usia 4 tahun. Apalagi 5 tahun, 6 tahun. Pasti berbeda. Saya pernah nerapi gangguan artikulasi usianya sudah 5 lebih. Sudah TK, kemudian masuk SD. Agak sulit di ininya ya, berubahnya. Karena sekian tahun anak tersebut sudah mengucapkan dengan caranya itu gitu. Jadi ketika ngomong K yang dia ucapkan adalah ta, maka dia menganggap itulah yang benar. Mengubahnya lebih sulit. Sudah berhasil berubah, nanti nggak konsisten balik lagi gitu. Karena sudah kebiasaan. Semacam itulah ya. Jadi usia awal terapi itu menentukan. Kemudian kemampuan kognisi anak. Jadi dia paham nggak sih kalau kita misalkan coba ujung lidahnya naik. Nah, dia paham nggak ya ujung lidah gitu. Atau tengah lidahnya. Atau belakang-belakang naikkan. Nah, itu kan kalau daya tangkapnya kurang, maka bisa jadi eh, responnya juga lebih lama untuk tepat ya, tidak langsung bisa gitu loh. Ini terkait daya pemahamannya, persepsinya itu kan membutuhkan kemampuan kognisi ya. Kemudian kondisi penyerta lain seperti emosi, perilaku sosial gitu ya. Anak yang masih perilakunya gitu ya, hiperaktif, tentu lebih sulit. Lebih sulit untuk kita kondisikan untuk oral motor exercise atau yang tantruman gitu ya, yang mudah tantrum. eh, Konsentrasinya rendah, fokusnya kurang gitu ya, atau anak-anak yang pemalu secara sosial. Oh, maaf ini kok salah ketik saya. Nanti saya edit. Ini sosial, ini mohon maaf ya salah ketik.
Jadi eh, ininya berpengaruh. Jadi kalau dia pemalu kan nggak mau niru gitu ya. Baik. Nah, contoh aktivitas oral motor exercise. Ini saya beri contoh di beberapa ya. Sebenarnya ratusan teman-teman, ratusan. Jadi kita bisa kombinasikan dengan eh, bermacam apa yang ada alat di rumah, kemudian kebutuhannya apa. Nanti dimodifikasi, dikembangkan sendiri ya. Saya beri contoh, katupkan bibir rapat-rapat. Nah, coba tiru, gitu ya. Jadi rapat, kadang ada yang masih ada celah. Coba rapat. Gitu. Nah, kemudian gembungkan pipi. Gitu. Coba tiru. Ya, gitu ya. Sampai gembung. Oke, kemudian minum dengan sedotan berkelok-kelok seperti ini. Sebentar, saya punya sedotan. Bisa cari di marketplace ya. Contohnya saya punya ini. Bentuknya macam-macam ya. Ada 5. Ada yang spiral, ada yang bentuknya macam-macam. Kalau beli satu set itu isi 5. Ini keras, bahannya keras, sehingga nggak gepeng gitu ya. Nah, ini sama sedotan yang lurus itu beda. Kalau lurus kan langsung seruat gitu ya. Ini harus keras ininya, eh, kerjanya gitu ya, kerja ototnya ya harus gitu baru dia nanti muter-muter-muter dulu. Nah, gitu. Oke. Kemudian meniup gelembung sabun. Gelembung sabun apapun ya. Jadi gelembung sabun itu sekarang seringnya sistem yang tembak ya. Ada model-model tembak itu kan. Kalau saya pakailah yang biasa gitu, yang manual. Ya, manual ini seperti ini. Nah, ya kan. Ini target setiap anak berbeda ya. Jadi misalkan ada anak yang masih melatih kontak mata, ya ini saya gunakan untuk mendapatkan kontak mata dia. Tiup, 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 tiup gitu. Coba lihat, Bu, Abi ada sabun nih. Nah, kayak gitu ya. Terus habis itu dia melihat. Oke. Kalau untuk anak yang masih koordinasi tangan dan visualnya kurang, ini latihan buka tutup botolnya. Nah, itu belum bisa loh, ada loh yang begitu. Coba putar-putar, nah, macam-macam ya. Jadi dari gelembung sabun ini saya jadi bahas untuk di luar oral motor exercise. Ada yang kalau pegang, misalkan ini kita pegangkan, ya, dia belum bisa kanan kirinya sehingga ini dia bergerak, ini ikut bergerak, akhirnya tumpah. Nah, seperti itu. Ada yang pegangnya belum bisa lurus ini di depan bibir. Jadi ada yang terlalu ke bawah atau terlalu ke atas atau nempel ke bibirnya. Aduh, saya jadi nempel beneran. Karena nempel, akhirnya lapisan sabunnya itu kan sudah meletus duluan kena bibir ya. Gitu. Jadi eh, macam-macam ya respon anak tuh kan pencapaiannya beda-beda. Kemudian ada yang niupnya masih gitu, masih bunyi, masih nyembur, ludahnya ikut keluar juga itu ada. Nah, target kita adalah kalau niup bisa soft gitu ya. Nah, saya kadang melatihnya juga begini. Saya tahan tiupannya sehingga tidak langsung semua. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Saya tahan supaya bubble-nya itu besar. Nah, gitu kan. Jadi itu harus bisa kontrol, kontrol aliran udaranya. Jadi jangan langsung sur gitu. Nah, ini eh, anak-anak biasanya lebih susah ya kalau seperti itu. Oke. Kemudian, oh, ini dari gelembung sabun saja kita bisa ini ya, bisa banyak yang kita latihkan ya. Baik, kemudian menjepit stik es krim. Stik es krim seperti ini murah ya. Pakai bibir.
Hitung 5 hitungan, 5 detik ya. Tuh, ada anak yang nggak sampai 1 detik sudah jatuh lagi. 1 detik jatuh lagi. Atau ada yang dia strateginya gini, supaya nggak jatuh gitu ya. Jadi ternyata bagi kita muda, bagi anak-anak tuh ada yang sulit. Ada yang digigit. Ini beda, beda tujuan. Kalau gigit nanti latihannya rahang, ya. Kalau ini bibir, oke? Kalau untuk rahang ini ditumpuk 1, 2, 3, nanti ditambah tingkatannya ya untuk digigit. Nah, gigit yang kuat. Untuk caranya tahu kuat, ditarik. Jadi dia suruh gigit terus kita tarik. Gitu. Kuat kan? Sebenarnya kalau untuk rahang ada lagi namanya itu loh. Ada sendiri ya, tapi mahal. Kalau saya karena import ya, itu kurang lebih harganya 180.000 kalau nggak salah. Itu untuk digigit ya, seperti karet gitu, tapi aman untuk mulut ya. Kalau saya pakai apa yang ada lah gitu ya. Emang mungkin tidak bisa maksimal banget hasilnya, tapi nanti ya gitulah. Saya kan tinggal di daerah juga, klien-klien tidak semuanya berada gitu ya. Kalau mau pakai buah bisa apel, Au, gitu ya. Coba apelnya jangan dipotong, kan otomatis mangap ya. Nah, itu juga latihan rahang. Baik, meniup peluit, trompet, balon, macam-macam. Saya punya alat tiup macam-macam. Ini kazoo, ini alat musik sebenarnya ya. Ini trompet, seruling, seruling kecil, tapi dia juga fungsi pulpen. Tuh, saya kalau beli-beli itu lucu-lucu. Kalau lagi belanja, lagi jalan-jalan, yang saya lirik adalah alat-alat tiup atau main-mainan. Ada peluit lidah. Nanti kalau ditiup, nah, gitu ya. Ini beli di lampu merah ini. Biasanya untuk ulang tahun, untuk apa sih tahun baru kayak gitu ya. Lilin pasti ya, lilin. Saya pakai wadahnya. Ini lilinnya habis kemarin saya belum sempat beli ya. Ini saya pakai wadah gini supaya ya tahan panas ya. Kemudian pakai aja kalau untuk nyalakan lilin itu pakai ini, pakai pemantik ya. Pemantik. Jadi enak, bukan korek kayu ya. Kemudian ada peluit ulang tahun. Ulang tahun. Ada yang lebih kecil ya, peluit ulang tahun. Kok nggak ada ini ya? Ada, ada balon seperti ini. Tahu nggak ini balon jadul? Nah, yang sedotannya kecil, sedotannya seperti ini. Nah, ini kan. Ini saya rutin beli ini. Ini nggak semua anak bisa ini susah ya. Kalau masih belum bisa, biasanya saya yang niup kan kita harus mencontohkan dulu, gitu ya. Membuat belajar tuh menyenangkan. Kemudian balonnya saya mumbul-mumbulkan gini. Kemudian ada sedotan besar yang untuk boba itu, atau sedotan kopi, ya seperti ini, sedotan kopi yang kecil tipis. Kalau kita beli kopi di minimarket kan ada ya, macam-macam ya teman-teman. Oke, kemudian latihan berikutnya berdecak. Nih, suara cicak, gitu ya. Nah, bagaimana sih cicak? Gitu ya. Kemudian menjilat bibir atas bawah. Nah, ini kalau orang tua kita bisa hanya tinggal gini, Pak, jilat, Pak. Hmm, Atas, yang bawah. Nah, oke. Kalau anak-anak nggak bisa. Kadang ya, ada yang nggak mau. Saya kasih makanan, madu, selai, atau coklat, ya. Susu coklat begini, atau yang coklat pasta, selai itu ya, selai coklat, atau yang saya sebut merek ya, coki-coki, gitu ya. Nanti saya oleskan di sini, di ininya anak ya, atau saya dulu juga kemudian pertama gini, enak, coba jilat. Jadi sepintas kayak jorok ya, aduh, ya ini oral motor gitu ya, nggak apa-apa gitu. Dalam rangka oral motor ya. Semoga dia nantinya, aduh nanti jadi ditiru gitu ya di restoran atau di mana tempat umum. Ya nanti dikasih pengertian. Ini lagi oral motor. Oke, atau menjilat
ini roti roti tawar ya, roti tawar. Kita jadi ada roti beneran. Ini kan dikasih selai nih, ya kasih selai. Ya udah aja gitu dilatih untuk milat. Nah, jadi memang eh, jadi kayak apa ya, nggak usah jaim-jaim gitu ya. Kalau orang motor tuh es berani tampil jelek lah ya. Jadi eh, kayak norak, kayak wes macem-macem lah ya, tidak apa-apa gitu ya. Nah itu jadi materi ini, contoh-contoh ini teman-teman kembangkan supaya dia mau jilat bibir diapain ya, olesi aja madu gitu kan. Supaya dia mau berdecak, coba kasih cicak gitu. Maksudnya suruh lihat cicak gitu. Macam-macam ya. Jadi supaya mau niup fluid, fluidnya yang lucu-lucu gitu. Jadi dikembangkan sesuai kebutuhan. Contoh lainnya menggertakkan gigi. Ini coba menyeringai gitu ya. Menjulurkan lidah tadi sudah ya ke samping kanan kiri. Kemudian bersiul. Saya sendiri tidak bisa teman-teman bersiul. Bersiul ini susah ya. Saya nggak bisa seperti orang-orang yang hobi bersiul di depan burung. Saya nggak bisa. Kemudian mencucu. Mencucu itu ada yang nggak bisa loh. Saya ada kasus. Kalau suruh saya suruh mencucu, gitu dia gini. Gitu. Akhirnya saya bantu. Nah, anak tuh kadang kalau dipegang-pegang wajahnya nggak mau. Nanti disingkirkan lah atau dia mengo gitu ya, meleng, nggak mau gitu ya. Nah, ini pendekatannya main-main dulu. Kemudian latihan ekspresi, ini juga bagian dari orang motor, exercise. Senyum gitu ya, senyum, ketawa gitu ya, senang, sedih gitu ya. Sedih kan bibir agak turun ya. Kemudian marah. Nah, marah itu kan agak mengkerut-mengkerut di sini, bibir naik. Kemudian kaget kan agak melongo. Nah, itu latihan ekspresi juga masuk dalam orang motor. Kemudian mendorong lollipop. Saya nggak punya lollipop ya. Lollipop dipegang, ini anggap lollipop ya. Yes. Nah, bisa juga latihannya dihisap, gini ya. Kan otomatis gini ya. Kemudian lollipop itu saya masukkan ke pipi di dalam gini. Hmm, Kan didorong-dorong ke sini gitu ya. Atau saya taruh depan, dorong pakai lidahnya. Dijilat, kemudian didorong. Untuk melatih kekuatannya, kalau saya minta dorong lollipop itu, maka lollipopnya kita yang pegang, kita tekan ke arah mulut, nanti dia tekan keluar gitu kan. Jadi kan kuat-kuatan gitu ya, melatih kekuatan. Oke, menekan lidah ke atas, menekan lidah dengan stick es krim, maaf salah. Jadi gini, kalau mau lihat video yang kemarin ada saya mengupload anak latihan K, karena dia jadi nyata. Ini kalau ta itu kan ujung lidah naik ya. Supaya ujung lidahnya nggak naik, maka itu ditekan. K, K, K. Otomatis dia akan K, K, K. Tetapi anak-anak yang usianya ketika terapi itu sudah biasanya 4 tahun gitu ya. Dia sudah terbiasa dengan lidah ujung itu naik. Pada saat saya beri stick, lidahnya itu dimundurkan, kemudian tetap dinaikkan. Gitu. Jadi eh, itulah kalau usia start terapinya misalkan tidak gini gitu ya. Jadi ini kakak, kakak, kiki, kuku, gitu. Keke itu bisa dengan ini. Ada yang cepat gitu. Dia kemudian langsung paham. Oh iya. Oh, nanti ketika stick saya lepas, dia akhirnya bisa. Tapi ini nggak bisa instan ya, harus sering ya. Kalau nggak ada stick apa gagang sendok. Nih, gagang sendok bisa. Kakak, gitu ya. Atau spatel. Spatel itu yang biasa dipakai dokter gigi. Kemudian meniup air dengan sedotan. Jadi misalkan
Ini apa saya peragakan? Mumpung saya ada minuman nih. Jadi kalau kita minum kan hanya diminum aja ya. Ini saya ada minuman. Kalau ini ditiup, bisa lihat ya. Blukutuk, blukutuk, blukutuk. Nah, ini kalau ketahuan mamahnya kan biasanya, apa sih minuman kok pakai mainan gitu kan? Saya dulu gitu. Ternyata ini orang motor gitu ya. Nggak seterusnya nanti kan ini hanya latihan menghembuskan udara, latihan meniup. Kan jadi kalau ada gitunya, lucu ya, bisa berbusa gitu kan. Pakai minuman benar, kenapa? Kalau nanti sabun, terus dia ke isep, kesedot gimana kan? Jadi malah bahaya. Jadi minuman sungguhan ya, supaya ada efek gelembungnya bagus, minumannya berwarna sirup gitu. Nah, ini saya tadi sinom ya. Kemudian mengucapkan AU bergantian AU, AU. Coba tiru AU, A. Jadi kita tuh harus mangap-mangap gitu ya. Ujung lidah ke langit-langit. Coba ini anak yang kadang agak susah ya. Nah, caranya misalkan nih ya, ini saya kan ada susu coklat ya. Saya peragakan ya. Ini saya beri stik es krim ya. Ada susu coklat. Oke. Kemudian saya taruh di sini. Coba jilat, jilat. Susunya jilat. Gitu ya. Tapi memang tantangan meletakkan eh, olesan ini, entah selai, entah susu coklat ke langit-langit itu tantangan. Kadang ada anak yang ke gitu, atau misalkan dia enggak mau kan. Jadi kita bisa macam-macam lah ya caranya ya. Nah, gitu. Kemudian mengecup supaya ini pakai boneka. Muah, gitu ya. Muah. Kalau perlu sampai bunyi. Wah, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Oke ya. Nanti ini saya. Nah, ini penting untuk diketahui teman-teman. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, oral motor exercise ini bukan satu-satunya metode ya. Jadi tidak berdiri sendiri, harus dikombinasikan, dipadukan dengan metode lain, terutama pada kasus hambatan berbahasa. Jadi misalkan gini, ada anak belum bisa bicara. Kita cek dulu, kita assess dulu, kita periksa. Nggak bisa bicaranya, belum bisa bicaranya ini karena dia tidak paham atau sudah paham tapi memang belum bicara gitu. Kalau dia belum paham, artinya dia punya hambatan reseptif, ya kan, pemahaman. Maka terapinya terapi bahasa, bukan oral motor ya. Kalau oral motor diberikan ya untuk memvariasi, kemudian membuat dia menarik gitu. Seperti tadi saya bilang saya pakai bubble nih, bubble gelembung sabun ini untuk memancing kontak mata misalkan, untuk memancing ekspresi. Nanti kan bubble yang keluar disentuh dengan jari kan, terus coba cari kejar kejar misalkan gitu. Itu untuk melatih membangun kontak mata, fokus dan lain-lain. Jadi ini kasus berbahasa ya. Jadi tidak selalu bahwa kalau terapi bicara itu hanya main-main di area mulut saja, enggak ya. Tuh, jadi harus diingat ini supaya tidak ada salah kaprah. Seolah-olah karena gini, kemampuan bicara itu kan kompleks ya. Ada kerja otak, ada kerja otot-otot di sini, ada kerja pendengaran, ada kerja visual juga. Visual apa ya? Pada saat meniru orang lain bicara kan melihat gerak bibirnya, melihat lidahnya dan lain-lain ya. Pendengaran pasti ya. Kemudian otak bagian mengolah informasi. Kalau misalkan kasusnya masih di bahasa reseptif terutama, maka terapinya terapi bahasa dulu gitu. Jadi kadang ada terapi kok anak saya nggak dia otak-atik mulutnya ya, gitu. Kok cuma diajak main di ini. Nah itu berarti kasusnya memang masih di bahasa gitu ya, bukan di artikulasi, bukan di ujaran gitu ya teman-teman. Oh iya ini ada yang terlupa, ada sikat gigi bayi, ada satu set itu isi tiga, mereknya banyak bisa cari di gitu ya, toko perlengkapan bayi. Nah, kalau yang tahap satu itu ada ini, ada ini salah naruh.
ini tahap 2 sebenarnya, tapi ini harusnya ini ada. Ini untuk menjaga supaya nggak kesodok gitu. Ya ada penghalangnya. Ini bisa kita lakukan juga. Ada di channel saya pernah upload dengan model kliennya adalah anak saya karena eh, kalau klien sungguhan nggak dapat videonya ya. Ini kan yang tahap 1 ya. Nah, ini kadang saya beri rasa-rasa gitu, entah selai, entah apa. Nanti saya masukkan, saya ini kan ke pipi, pipi di dalam ya, kemudian ganti, gitu. Kemudian lidah saya gulung-gulung ke sini, jadi sikatnya kasih ini kan terus dihisap itu ini bergerigi. Nah, otomatis kalau bergerigi kan ini juga merasa kan. Oke. Eh, kalau yang nomor 2 itu ini agak ada lancip-lancipnya. Nah, ini ke lidah itu ini di apa ya? Gitu ya. Bisa. Oke, kalau yang ketiga ini sudah sikat gigi biasa. Nah, ini udah. Jadi anak-anak kalau yang tidak mau gosok gigi, kemungkinan ada masalah sensitif ya di mulutnya. Jadi dilatih ya. Sebenarnya kalau mengikuti ini ya, ini kan sikat gigi baby. Sebenarnya ini bukan untuk terapi, tapi ini untuk perkembangan normal. Kalau mau ideal, bayi 6 bulan itu sudah bisa kita latih. Kemudian 9 bulan itu tahap 2 sikatnya. Kemudian yang sikat gigi biasa itu usia setahun. Tuh, cuma kan masih banyak orang tua yang belum ngeh gitu bahwa sudah bisa dilatih sejak awal gitu supaya gosok gigi itu nggak menjadi aktivitas yang menyeratkan gitu ya, yang menyakitkan buat anak-anak dilatih sejak usia 6 bulan. Oke, teman-teman, ini slide terakhir. Sebentar. Terima kasih. Itu channel kami, Rumah Terapi Almas. Monggo mampir. Kalau butuh informasi terkait webinar atau terkait materi, apa bisa WA ke sini ya. Oke, untuk materi yang ini saya stop share. Adakah yang mau bertanya sambil saya share ini ya. Saya ada file PDF. Nah, ini contoh-contoh terapi terapi apa contoh-contoh kegiatan oral motor exercise tapi eh, dalam bentuk gambar-gambar. Nih, buka mulut lebar-lebar. Ini dulu saya meminta tolong orang untuk gambar. Totalnya ini saya jilid dalam bentuk buku dulu ya. Jadi dulu bentuknya buku, saya jilid gitu, kemudian bisa dijadikan landasan ketika terapi. Nah, ini menggembungkan bibir bawah, tuh, membungkar bibir atas, macam-macam ya. Ini saya nggak bisa bahas, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Kalau mau cukup ya nggak apa-apa, saya bahas satu-satu. Kalau teman-teman mau file ini, kalau yang slide saya bagikan free nggak apa-apa, tapi untuk yang file ini eh, bayar admin ya, karena dulu membuat gambarnya juga meminta bantuan tukang gambar. 20.000 untuk file ini ganti adminnya, kalau memang membutuhkan ya. Kalau tidak ya bisa lihat dikembangkan sendiri bisa. Oral motor exercise ini tidak baku kok. Intinya kita tujuannya apa? Misalkan anak belum bisa mengucapkan konsonan M, ya berarti latihannya di bibir. Kalau belum bisa T, berarti ujung lidah yang dilatih. Kalau belum bisa G, K, nah berarti belakang lidah ya. Kalau belum bisa eh, F, berarti latihan niup. Fa, fa gitu ya. Kalau belum bisa S, ini lidah juga. S itu
gigi atas dan bawah tidak boleh rapat. Kemudian, nah aliran itu, udara itu masuk lewat celah-celah itu. Dan lidah tidak boleh membuntu ya, tidak boleh menutupi gigi. Kalau ditutupi gigi ya nggak jadi esnya, nggak keluar ya. Itu. Jadi tergantung kebutuhannya apa ya. Kalau belum bisa mengunyah, berarti rahang, berarti lidah juga, gitu ya. Kalau belum bisa gigit, ya rahang, ya. Itu belum bisa nelan. Kalau belum bisa nelan, itu pakai massage, ya. Kemudian, apalagi, misal belum bisa eh, konsonan apa ya, macam-macam. C, berarti ya ujung lidah, latihan gerak, gitu ya, teman-teman. Saya jawab pertanyaan dari Mama Kenzi. Kemarin Mama Kenzi sudah ikut ya. Masya Allah rajin. Terima kasih. Mau tanya apakah anak sudah bisa makan dan mau makan sendiri termasuk oral. Oh, apakah anak sudah bisa oral motor exercise dan mau makan? Mama Kenzi boleh unmute. Silahkan. Ini mungkin diperjelas. Ya, Iya, gimana? maksudnya kalau anak saya udah bisa makan sendiri, jarang mau disuapin itu termasuk oral motor exercise kan? Bisa makan sendiri, tapi semua gerakan makannya bagus. Mengunyah. Kadang bagus, kadang enggak. Oh ya, mungkin yang Kadang dia ambil makan nasi pakai tangan, dimasukkan ke mulut sendiri tanpa pakai sendok. oh ya nggak apa-apa juga. Umur berapa, Bu? 1 tahun 8 bulan. Oh, 1 tahun 8 bulan. Nggak masalah sih. Nanti diajari juga dengan sendok gitu lah. Ya. Oh Iya. iya, saya jadi ingat ini ya. Saya ajarkan ya. Kalau mau menyuapi anak mengajari awalnya ya, kan awal-awal Ya. disuap itu. Posisi sendok itu, ini mudah-mudahan kelihatan kamera. Jangan begini, ini maaf ya, saya contohkan langsung. Kadang kan orang tua gini, nah sendoknya naik ya. Nah Ya. ini eh, nggak bagus. Kalau bisa sendok itu jadi gini, kalau gini maka makanan itu masuk mulut karena yang nyuapin yang ini kan karena sendoknya dinaikkan gitu. Tapi usahakan gini, anak itu suruh mengambil dengan mulutnya, gitu loh. Jadi otomatis Oh. bibirnya harus rapat kan. Jadi ini datar, ini datar. Jadi dia yang ngambil makanan. Kalau kita gini, ini kan anak nggak mengambil gitu ya, ototnya jadi nggak bekerja, nggak terlalu diupayakan dia untuk mengambil makanan karena kita sudah gini kan gitu ya. Jadi untuk awal-awal melatih, ayo coba ambil. Nah ini biasanya ujungnya saya ini kan dulu. Nah, nanti dia mangap kemudian gini. Gitu ya. Saya dulu pernah nerapi khusus masalah makan juga. Divariasikan Mama Kenzi yang penting. Jadi makanannya itu teksturnya usahakan kenal dengan segala macam tekstur ya. Iya. Jadi puding, jelly, yang lengket-lengket, mau itu dodol, mau itu apalah ya macam-macam, keripik, mau kacang, mau biskuit yang keras, yang renyah, ya segala macam lah ya. Roti, pastikan dia tidak ada masalah menelan. Roti itu kan seperti kalau roti tawar begini, itu kalau kena air dia lengket. Itu hati-hati kalau dia punya masalah menelan. Oh. Eh, Kemudian beda kan teksturnya cake itu beda. Jadi Ya. kita cuma kasih mentega, suruh jilat-jilat menteganya, kue tart misalkan, macam-macam. Intinya kalau makan sendiri itu lebih ke arah ini bagus berarti putranya sudah ada motivasi untuk mandiri gitu kan, dan dia Iya. eksplorasi bagus. Tinggal diperkaya variasi makanan gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini masih 20 menit, tapi kalau tidak ada ya berarti kita tutup ya. Ini saya perlihatkan ini aja ya, filenya. Mengadu gigi, membuka tutup mulut dibantu dengan kertas. Jadi supaya ada visualnya gitu ya.
kertasnya nanti buka tutup gitu ya. Kemudian membuka tutup mulut seperti mulut ikan gitu ya, kayak lihat ada ikan. Kalau mau lebih mantap, bukakan video eh, mulut ikan yang di close up gitu ya. Ini kan ya, ikan koki biasanya atau ikan koi yang besar gitu ya. Kemudian mengendus-endus gitu, pura-pura jadi anjing misalnya. Ya, ini tapi ini semoga tidak ada persepsi yang macam-macam ya. Intinya mengendus itu. Hmm, ada bau apa ya? Itu enak gitu, misalkan gitu ya. Kemudian bernafas dengan lubang hidung bergantian. Nah, supaya dia ada anak tuh yang kemudian ketika diginikan mulutnya buka. Supaya dia nggak bernafas dari mulut ya mulutnya tutup dulu. Kemudian kasih tisu misalkan supaya tahu bahwa dia beneran menghirup dari hidung kan otomatis masuk ke hidung apa nempel ke hidung nanti ya tisunya ya. Masa perlu saya peragakan? Misalkan gini ya. Aduh, duh, lelah jatuh. Oke, agak susah nih. Ada angin AC di sini ya. Ya intinya begitu. Gitu. Kalau niup lebih mudah ya. Tisunya akan terbang. Kalau untuk ini enggak. Kemudian asal mulutnya nutup, maka dia pasti akan menghirup dari hidungnya. Kemudian mencium bunga. Harum gitu ya. Bunga beneran ya. Atau mungkin kue ya enggak apa-apa sih. Apalah yang ada wanginya gitu ya. Meniup melalui hidung. Hati-hati kalau lagi pilek nanti ingusnya yang keluar. Kemudian bibir rapat, kemudian bunyi. Nah, ini dipegang hidungnya supaya anak tahu bahwa kalau kita coba tirukan ya teman-teman itu ada getar di daerah hidung tuh bergetar, gitu. Sehingga dia nanti oh gitu. Karena kalau dia nggak merasakan, nanti dia cuma diem aja gitu, nggak ada ini, gitu kan. Nanti oh iya bergetar. Oke. Bernafas seperti nangis lewat hidung seperti nangis. Hmm, gitu ya misalkan gitu. Kemudian bernyanyi bersiul, meniup cermin dengan hidung, nanti kan ada embun cermin kecil ya. Tuh, nanti ada embun, ada embunnya, harus menyenangkan, heboh gitu. Nanti terus hilang embunnya di ini lagi gitu ya. Kemudian mencium aroma yang berbeda, macam-macam ya, sediakan mungkin kopi, mungkin parfum, mungkin makanan dan lain. Menjepit kertas di mulut lalu tarik nafas. Saya adanya tisu. Ya. Kalau tisu biasanya nyunyut ya, hati-hati. Tisunya harus yang bagus. Nanti ledeh di bibir ya kalau dia basah. Kemudian meniup kertas dengan satu lubang itu. Ya, kertasnya kita pegang di tangan. Kalau ini gambarnya kan di meja. Kalau saya biasanya di tangan gini, saya pegang. Itu saya sobek kecil-kecil, otomatis nanti dia akan terbang ya. Misalkan gini. Tuh kan terbang. Kelihatan nggak tuh? Tuh terbang ya. Eh. Oke, kemudian menempelkan kertas di bawah hidung. Ini saya juga kadang nggak sukses ini. Mesti kuat sedotannya. Meniup biasa, meniup hulu ke atas, ganti tisu nggak apa-apa. Ini ke atas supaya dia nggak jatuh ya. Jadi terbangnya ke atas. Oke, meniup mainan yang digantung. Di sini gambarnya laba-laba. Meniup boneka kecil sampai terguling dan jatuh. Tapi yang ini ringan berarti ya. Harus kuat tiupannya ya. Itu sampai ke jatuh. Mungkin ada orang-orangan gitu ya. Atau hewan-hewan yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian meniup poni rambut. Nah ini saya juga nggak bisa ini. Oh saya jilbaban. Tapi saya memang nggak bisa. Kalau anak saya bisa. Niup poninya itu sampai terbang-terbang gitu. Itu canggih. Kemudian niup cermin besar. Ini sambil mainan, gitu ya, lihat itu. Biasanya ini dilakukan di kaca mobil ya kalau anak-anak yang di jalan. Gitu, kemudian meniup gelembung sabun, meniup lilin pelan, nggak boleh sampai padam, supaya dia bisa ngontrol aliran udaranya. Kemudian meniup bulu ke depan, tadi ke atas nih ke depan, meniup peluit, meniup
lilin sampai padam. Nah, kalau yang ini sampai padam harus kuat. Kemudian jaraknya kita tambah. Yang awalnya mungkin 10 menit, 15, kok 10 menit. 10 senti jadi 15 senti misalkan. Ini ada yang niupnya tuh ludah-ludahnya keluar. Nah, itu belum ya. Targetnya ya enggak pakai ludah ya. Gitu sampai penjembur semua, enggak ya. Meniup baling-baling, kincir ya. Kalau saya tadi di botol bubble itu ada baling-baling. Nah, ini bisa juga. Atau peluit yang ada baling-balingnya itu. Kemudian seruling, ada peluit bola. Maksudnya peluit yang ada bola plastiknya kalau ditiup naik-naik gitu ya. Saya punya, tadi lupa nggak saya bawa ke ruang ini. Kemudian meniup bola kertas dengan sedotan. Ini saya suka bikin dari tisu, saya kumpal-kumpal, kemudian saya tiup, taruh meja gitu ya. Meniup bola kecil sampai masuk gawang. Ya ini kalau ada ya gawangnya ya bikin mainan aja lah. Mungkin apa balok dijajar dua gitu jadi gawang. Bolanya dari gumpalan kertas atau tisu ya. Meniup air sirup dengan sedotan itu yang tadi ya saya peragakan. Menghirup udara dengan mulut sampai bersuara gitu ya. Kayak nyeruput gitu ya. Menghirup udara dalam gelas plastik sampai gelasnya nempel. Saya nggak siapkan tadi. Ini kan kayak main-main ya teman-teman. Menghisap kertas di bibir sampai nempel, tapi nggak boleh digigit ya, nggak boleh dijepit. Bener-bener dari hisapan. Mulut berarti terbuka ya, karena pakai bibir. Jadi misalkan gini, gitu ya, kurang lebihnya begitu ya. Kertas aja sih, jangan tisu. Oke, menyedot kertas dan pindahkan. Ini pakai sedotan, kemudian disedot, dihisap kan kertasnya nempel sedotan tuh, terus dipindahkan berarti dia harus menghembuskan udaranya. Nah, ini bisa menjadi permainan yang menarik. Kemudian menyedot dengan kuat, gitu ya, harus kuat. Oke, menyedot biasa yang eh, nggak kuat banget. Berkumur di kerongkongan, tidak semua bisa berkumur loh. Gitu ya. Ini pakai air matang aja, habis itu telan ya. Itu nggak harus sampai dongak sih kalau saya. Cuman ini supaya mungkin hati-hati juga ya. Ini kalau ada masalah nanti tersedak baik. Kalau terlalu mendongak malah tersedak. Oke, bersenandung. Nah, apalah macam-macam. Gitu ya. Menggabungkan pipi dan buat bunyi-bunyi. Misalkan gitu ya, macam-macam ya. Mengempotkan pipi sampai kempot. Menggeliat. Gitu ya. Aduh, itu ya. Tuh. Pura-pura mencuci muka dengan percikan air. Ini lebih ke ekspresi ya. Tuh, kemudian menggerakkan bibir keluar masuk seperti meratakan lipstik. Ah, kasih kecap. Kecap boleh sih. Eh, Coklat ya, selai kan gitu ya. Memasukkan kedua bibir ke dalam mulut. Menggigit bibir atas, menggigit bibir bawah. Oke, menjepit bibir atas pakai bibir. Kalau tadi pakai gigi ya. Menggigit bibir bawah, menjepit bibir bawah, menggembungkan bibir atas sampai ada terus bibir bawah, dagu ya. Berkumur dengan air garam hangat. Ini lebih ke sensorik ya, latih sensorik. Memijat bagian atas bibir samping. Ya. Ini untuk yang belum bisa bunyi-bunyi bilabial ya, PBM. Bisa saya gini kan, saya tekan-tekan, pijat. Kemudian memijat wajah dengan menggerak-gerakkan bibir. Otomatis gerak-gerak ya. Meletakkan gulungan tisu kecil di antara hidung dan mulut. Ini ada, saya sendiri belum bisa teman-teman. Jadi bibirnya itu dinaikkan gitu, sehingga antara bibir dan mulut itu bisa diletakkan benda gitu. Mungkin bisa stick, saya belum bisa terus terang. Jadi bibir saya nggak bisa naik.
ada kadang pensil gitu ya. Itu ada yang bisa ya. Yang ini tidak harus semuanya bisa kemudian dianggap lulus, enggak ya. Ini hanya variasi aktivitasnya. Jadi enggak harus semua lulus. Ini bukan saklek ya. Menggembungkan satu pipi gitu ya. Menggembungkan pipi kanan kiri bergantian. Saya juga nggak terlalu canggih nih. Ini bisa kita bantu dengan makanan, boleh taruh di sini. Oke, kayak lollipop itu kan gembung di sini, dia akan gembung di sini. Nanti kita pindah sini, dia gembung di sini ya. Menggembungkan kedua pipi sudah membuat bunyi seperti mesin mobil, brum 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 gitu ya. Bergetar ya. Pura-pura mengunyah apel, menggigit, nyam nyam nyam. Kalau ada apel beneran ya nggak apa-apa sih sekalian. Pura-pura membuang biji dengan mulut gitu ya. Oke, tapi bukan meludah ya, beda. Mengerutkan bibir seperti mencucu ya, mirip. Menutup dan mengerutkan bibir bergantian. Ya, membuat bentuk O dan I bergantian. O, I. Itu tadi A, O. Sekarang macam-macam ya. Divariasi aja. Tersenyum dengan menutup bibir. Ya. Tersenyum lebar. Nah, ini supaya nggak cuman, iya apaan sih disuruh gini-gini ya, pakai cerita, pakai mainan lain gitu. Gitu. Kalau dia belum bisa, kadang saya gini kan, ayo senyum, gitu ya, misalkan menggerakkan bibir seperti belalai gajah, gitu ya. Kemudian menggerakkan bibir ke kanan kiri. Ini nanti, tapi hati-hati nanti cepat disangkanya meledek ya. Nah, ini oral motor ya. Kemudian mencium dengan suara muak, menggerakkan bibir kanan kiri dengan dikerutkan, mirip tadi ya. Kemudian mengerutkan bibir dan diputar, ya. Senyum ke samping kanan kiri, gitu ya. Oke, menjepit dengan bibir eh, tali yang digantungi gelas atau botol plastik. Nah, ini berat ini. Tapi botol kosong ya. Jadi kekuatan bibir ya. Menarik dengan bibir mainan mobil yang diberi tali. Jadi ada nih, saya tadi ada ya mainan mana ya? Itu ini beri tali terus dijepit pakai bibir ya, bukan dipijit. Menjepit kertas dengan bibir, ini divariasi aja. Menggigit, mengunyah wortel, mengunyah permen karet. Nah ini tapi hati-hati kalau permen karet nggak semua anak bisa, takut ketelan ya. Tapi itu memang bagus tuh motorik mulut tuh, gitu kan? Akhirnya kan dia ngunyah-ngunyah. Menyedot mie tanpa dipegang, nyeruput lah ya. Gitu. Oke, menjepit sedotan di antara bibir dan hidung kayak tadi ya yang saya contohkan. Tapi saya nggak berhasil ya. Kemudian menjepit dengan bibir tali yang digantungi beban kayak tadi ya. Makan dari sendok. Nah, yang tadi saya contohkan. Jadi sendoknya jangan diberdirikan, jangan ditarik. Menjulurkan lidah ke atas, ke bawah, ke samping, kemudian sampai panjang banget lurus. Kemudian pura-pura menjilat es krim. Kalau ada es krimnya benar ya nggak apa-apa. Ya, jadi sesekali beli es krimnya itu yang kun, dan kunnya jangan gini. Kadang kan bukan dijilat ya, tapi dia hop gitu ya. Ini dijilatnya. Menjulurkan lidah ke atas bawah, gitu ya, tapi keluar ya. Melipat ini saya nggak bisa ini. Lipat, digulung gitu ya. Memutar-mutar lidah seperti gerakan menulis. Ya, intinya digerak-gerakkan gitu ya. Menjilat bibir atas bawah, tadi sudah saya contohkan. Menyentuh ujung bibir dengan lidah kanan kiri. Tuh, menyentuh bibir atas dan bawah dengan lidah. Sudah. Menggerakkan lidah seperti menggosok gigi. Jadi giginya itu disapu dengan lidah. Ya. Memutar lidah ke sekeliling bibir. Jadi semua bibir. Menjulurkan lidah lebar. Lidah runcing. Diulang lagi.
Mendorong pipi dengan lidah. Nah, gitu ya. Oke, menggerakkan lidah ke langit-langit, tapi tidak boleh kena gigi. Jadi di belakang gigi ya. Naikkan lidah ke langit-langit lalu buka tutup mulut. Tuh, la 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 la, pura-pura minum dan telan air. Hmm. Klok klok klok. Ya pura-pura ya. Menyentuh setiap gigi dengan lidah. Jadi kayak diraba gitu gigi ini, gigi ini. Ini kalau nggak punya gigi ya belum bisa ya. Bersuara seperti derap kuda. Kemudian mengambil makanan dengan ujung lidah. Membersihkan makanan di bibir. Nah ini kan kasih coklat-coklat tadi ya. Ini ini agak ekstrim ini. Membuat gambar dengan lidah pada gula di piring. Jadi kalau mungkin bukan gula ya, lebih ke yang apa ya, selai gitu ya. Jadi digambar gitu. Agak-agak jorok mungkin ya. Tapi ini latihan lidah ya. Menjilat sendok. Sendoknya ada coklatnya lebih enak gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Jilat-jilat ini latihan ya. Menyimpan makanan di ujung lidah. Nggak boleh jatuh. Bisa nggak? Gitu ya. Menangkap air kalau dari keran gitu ya misalkan. Atau dari sedotan kemudian kita teteskan. Nah gini. Kemudian menjilat kocokan telur. Ya ini tapi ada ininya ya. Nggak cuma jilat. Kocokan telur itu kan ada rapat gitu ya. Besi-besi besi-besi. Nah itu teksturnya nanti ini eh, itu memberi sensasi gitu, memberi rasa di lidah. Ya. Menjilat stik tadi sudah, stik ke langit-langit atas, mengunyah permen berputar-putar, menelan air sedikit, permen kecil di langit-langit atas. Nah, kadang ada kayak kacang gitu saya taruh di dalam, terus saya suruh ngambil pakai lidah. Gitu saya taruh di pipi bagian dalam, keluar dari gigi tapi di dalam ya. Nanti dia akan ngambil dari lidah. Tuh, jadi supaya lidahnya ini ya, aktif. Oke, menampilkan wajah lucu, senyum, ekspresi bahagia, marah tadi sudah ya, terkejut, jijik, ini gitu ya. Sakit, aduh, gitu. Mengantuk, ekspresi cemberut, antusias, gitu ya. Takut. Gitu. Jadi main acting ya, ekspresi bingung, apa ya, gitu. Ekspresi galak, jadi kita mesti heboh di depan anak. Gak boleh gitu ya. Tapi pura-pura kan ada boneka misalkan. Ekspresi jatuh cinta, ya maksudnya senang gitu ya. Ih, bagusnya gitu ya. Ekspresi merajuk, ngambek. Oke. Kemudian surprise. Hah, gitu. Beda ya dengan senang. Dari intinya kita belajar. Oke, sudah persis jam 5 eh, kurang 4 menit. Berarti kita sudah sampai di penghujung webinar. Terima kasih Bapak, Ibu, ini Ibu semua ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sharing saya bermanfaat ya. Kita bertemu lagi nanti di webinar-webinar berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya ke depannya berencana mengupload materi-materi yang saya peroleh sejak kuliah, pekerjaan dan buku-buku yang pernah saya baca. Rencananya saya mau ringkas, saya jadikan materi dan saya upload. Tapi mungkin tidak semuanya diwebinarkan gitu. Jadi kalau ingin tahu, misalkan tips membangun kontak mata, tips mengajarkan eh, mendesis atau apalah ya macam-macam ya. Berapa pencapaian sebenarnya kalau konsonan P, B, M itu usia berapa sih? Nah, kalau berapa tahun anak maksimal toleransi pelat, cadel gitu ya, dan macam-macam. Jadi materi itu sangat banyak. Nanti rencananya saya mau potong-potong menjadi kecil-kecil 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian saya upload supaya semakin banyak teman-teman ini eh, meskipun tidak kuliah gitu ya, khusus terapi bicara, tidak menempuh training khusus, tapi
Meskipun juga tidak bisa maksimal hanya kalau dari YouTube, tapi setidaknya bisa bermanfaat gitu ya. Baik, kurang lebihnya saya minta maaf ya, teman-teman. Kita tutup webinar ini. Eh, Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya end meeting ya.